Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzkaris sujud, bab tentang zikir atau bacaan dalam sujud. Fa idza faraha min adzkaril i'tidal kabbara, maka apabila telah selesai dari baca bacaan i'tidal, kabbara lalu bertakbir. Wa huwa sajidan, turunkan kepala untuk sujud. Amat takbir ila ayyadha jabhatuhu alal ard, dengan memanjangkan takbir sehingga dahi itu sampai menempel ke tempat sujud, ya. Alal ardi, ke tanah, ke bumi, maksudnya ke tempat sujud. Waqad qaddamana hukm hadhi takbira ana sunnatun, dan telah diterangkan terdahulu bahwa hukumnya takbir ini membaca Allahu Akbar dari i'tidal ke sujud itu adalah sunat. Lau taraka lam tatul salatuhu, andaikan tidak dibaca, takbirnya enggak baca, ditinggal, maka tidak membatalkan salatnya. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Fa idza hajata bi adkar sujud wa ya kasira, dan tentang bacaan sujud ini akan diterangkan dan banyak bacaan-bacaan di dalam sujud. Fa minha, diantaranya ma rawaina fi sahih Muslim, apa yang kami riwayatkan atau hadis yang kami riwayatkan dari kitab Sahih Muslim, ya, jadi min riwayati Hudzaifah al-Mutakaddim fi ruku'i fi sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam khina qara al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisa fi raqatil wahidah. Di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bagaimana terdahulu yang diterangkan dalam bab rukuk tentang bagaimana sholatnya Rasulullah, ya, sifat sholatnya Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah dalam sholat. Ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa fi raqatil wahidati, dalam satu rakaat, enggak panjang sekali berdirinya. La yamur bi ayati rahmah illa sa'ala wa la bi ayatin adzaba illa isti'adha. Beliau ternyata tidak melanjutkan ketika sampai baca ayat rahmat, kecuali beliau juga sa'ala, berdoa kepada Allah. Begitu pula ketika sampai pada ayat azab, beliau tidak meneruskan, sehingga kecuali beliau meminta perlindungan, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari siksa. Qala, kemudian berkata, summa sajada, ya, beliau sujud. Faqala, lalu beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan adalah sujudnya Rasulullah itu lamanya mendekati sama seperti berdirinya. Jadi kalau berdiri baca surat Al-Baqarah, diteruskan Ali Imran, teruskan An-Nisa, beliau membaca subhana rabbiyal a'la berulang-ulang yang lamanya ya mendekati sama ketika berdiri
tadi membaca surat 3 tadi itu. Ini. Ya, ternyata di medsos sujud lama itu memberikan keuntungan bagi kita bahwa oksigen itu bisa mengalir ke otak. Ya, jadi bisa sempurna, jadi oksigen itu bisa mengalir ya sampai dengan ke otak kita secara sempurna. Ya, sehingga orang-orang yang apa istilahnya kekurangan oksigen terasi apa itu istilahnya itu terasi yang oksigen jadi itu kurang di dalam tubuh, itu menurut Ari Ginanjar ya disuruh sujud yang agak lama ya. Jadi ya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tidak pernah sakit yang berat kecuali sakit ringan saja. Ya. Nah, kalau di rumah sujud lama kan tanpa masker. Kalau kita di rumah kan enggak maskeran. Kalau di sini karena kita banyak orang jamaah tidak tahu satu sama lain kesehatannya, kita yakin semuanya sehat. Tapi karena ini anjuran pemerintah ya harus prokes ya kita laksanakan ya. Ya. Jadi karena kita tidak ngerti, walaupun menurut kita sendiri kita ini sehat ya, kita ini sehat, dan tempat yang kita tempati masjid ini juga suci dan bersih ya, insya Allah lebih bersih daripada rumah kita ya. Jadi ya karena perintahnya dari ulil amri semacam itu ya kita ikuti, dan bahkan sekarang ditambah lagi nih ya, untuk PPKM normal ini diperpanjang sampai tanggal 2. Masjid tetap melaksanakan kegiatan dan kita ikuti ya 30%. Insya Allah ya, kalau hanya masjid dalam sini Jumatan itu ya 30% ya. Saya anggap 30% karena biasanya kalau tidak PPKM darurat itu kan sampai keluar ya di PAUD itu juga penuh, kemudian di kantor sekretariat sana ya, di tempat kursus itu juga penuh. Nah, sehingga saya batasi ya, takmir batasi ya, kira-kira kalau sudah penuh yang depan sudah dikunci pagernya ya, supaya nanti kalau memang ada, mohon maaf ya, kontrol ya, patroli ya, kemudian kok petugasnya masuk ke masjid ya saya bisa menjawab. Jadi kan ini 30%, kita diperbolehkan 30% ya. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi bapak-bapak khususnya tetap Jumatan ya, jadi tapi diusahakan lebih awal supaya tidak terkunci pagar ya. Teruskan waraina fi sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru ayyakula fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan dari istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru ayyakula ya, beliau itu memperbanyak untuk membaca fi ruku'i wa sujudi, dalam rukuk dan sujudnya ketika sholat, bacaan subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi tasbihnya didulukan baru berdoa. Subhanakal maha suci Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, ya bihamdika dengan mujimu ya Allah,
Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah dosaku. Wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha ma qaddamna fi ruku', juga sama dalam kitab Sahih Muslim dari istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana terdahulu dalam bab ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku' wa sujudihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujud ya, beliau mengucapkan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu kana fi sajad anna Rasulullah sallallahu kana idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu asajada wa jalladhi khalaqa sawarahu wa saqqa sama basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Berikutnya dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari sahabat Ali menantu beliau radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu karena adalah idza sajada, ketika sujud, qala beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu, Allahumma ya Allah laka, untukmu sajadtu, aku sujud ya, aku bersujud ini untukmu ya Allah, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri, sajada wajhal ladzi khalaqahu, ya, wajahku sujud, jadi mati aku sujud ini lilladzi adalah untuk zat yang khalaqahu menciptakannya, wasawarahu ya, dan membentuknya, wasaqqa sam'ahu, dan membuka pendengarannya, basaruh, dan penglihatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin ya, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Warana hadis sahih fi kutubis sunan an Auf bin Malik maqaddamna fi fasli ruku', dalam kitab hadis sahih kitab kutubus sunan dari sahabat Auf bin Malik sebagaimana yang terdahulu diterangkan dalam bab tafsir ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahut tawil, beliau itu kalau rukuk, jadi rakaat beliau ruku'ahut, dan rukuknya itu at-tawil, panjang, lama ya, kalau rukuk itu lama. Yaqulu fihi, beliau mengucapkan di dalam rukuk itu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'u wal azamat. Jadi dengan rukuk yang lama, bacaan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah itu diulang-ulang. Summa qala fi judi misla dzalik, kemudian beliau juga mengucapkan dalam sujudnya seperti itu. Jadi bacaan rukuk dan sujudnya sama. Kemudian berikutnya hadis warana fi kutubis sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajada ay ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la salasan wa dzalika adnahu. Di kitab As-Sunan diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda wa idza sajada, apabila sujud ay ahadukum, salah seorang di antara kamu, falyaqul, hendaklah mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan, membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, wa dzalika adnahu, itu yang paling sedikit subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari dalam kitab Sahih Muslim riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an qalat, berkata, tabaqat Nabi
sallallahu alaihi wasallam datalatin fatajasasat. Ya, beliau kehilangan Nabi, dalam arti ketinggalan oleh Nabi dalam sholat pada suatu malam, dan beliau ragu. Fa idza huwa raqiun aw sajidun, apakah ketika itu sedang rukuk atau sujud. Yaqulu, beliau mengucapkan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin fi Muslim, dalam riwayatnya Imam Muslim, fawaqtu yati ala batni qadami wa fil masjidi wa ma mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma a'udzu biridhaika min sakhatika bi afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uksi sana alaika anta kama asnaita alaika nafsi ala nafsik. Dalam riwayat Muslim, ya, ternyata Siti Aisyah itu ketika itu sujud bersama Rasulullah, ya, jadi sholat bersama Rasulullah itu Siti Aisyah menyentuh, jadi dua tangannya itu menyentuh telapaknya Nabi dan berada dalam masjid. Nah, telapaknya itu, tapak kakinya, ya, wahuma mansubatani, benar-benar tegak berdiri. Jadi telapak kaki itu ketika sujud, ya, itu diberdirikan, tidak miring, tegak. Wa huwa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan Allahumma a'udzu biridhatika min sakhatika. Allahumma, ya Allah, a'udzu, aku berlindung, biridhatika, dengan ridhamu, min sakhatika, dari murkamu, wa bi'afatika min uqubatika, ya, dan aku mohon keselamatan bagimu dari siksamu, selamatkan, ya, dari siksamu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, la uksi sana alaika, aku tidak sanggup menyebut, membaca, ya, mengucapkan dan memuji, ya, kepadamu, ya, anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi Allah itu selalu menyebut-nyebut dirinya, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, kita ini menyebut Allah itu masih kalah dengan Allah sendiri. Jadi boleh, itu hanya bagi Allah bisa menyebut-nyebut dirinya, membanggakan dirinya, ya, aku loh, aku kata gitu, ya, Allah yang menyebut semacam itu boleh. Tapi kalau kita membanggakan diri kita, itu tidak boleh, itu termasuk, ya, menyamai Allah, nggak boleh, termasuk takabur. Jadi kita itu tidak mampu, tidak sanggup untuk menyebut dan memuji Allah sebanyak Allah menyebut, memuji dirinya. Warawina fi Sahih Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fa ammar ruku'u fa'adzimu fi rabba, maka adapun dalam ruku' fa'adzimu fihi rabba, maka agungkanlah Allah. Ya, kita suruh mengagungkan Allah ketika ruku' dengan baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan dengan bacaan-bacaan yang lain yang tadi sudah disebutkan juga dalam bab sujud, ya, hampir sama dengan bab ruku'. Jadi subhana rabbiyal azim, tambah wa bihamdi, monggo, ya, ditambah lagi subhanakallahumma rabbana hamdika Allahumma firli, monggo, ditambah subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ya, monggo, dan bacaan-bacaan yang lainnya kalau hafal, ya. Kalau enggak, ya, bacaan-bacaan itu diulang-ulang, ya, diulang-ulang.
Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Ijtahidu, bersungguh-sungguh untuk berdoa dalam sujud. Faqaminun, ya, pasti ayyustajaba lakum, doamu akan dikabulkan, ya, mustajabah. Jadi, kalau rukuk kita suruh memperbanyak mengagungkan nama Allah, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Tapi kalau sujud kita diperintah oleh Rasul untuk memperbanyak doa dengan sungguh-sungguh, di samping baca tasbih kemudian berdoa. Ya, kalau dalam hadis tadi ada doa Allahumma firli, dengan sungguh-sungguh kita baca Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika baca Allahumma firli itu sungguh-sungguh, sehingga benar-benar dosa kita itu diampuni oleh Allah, ya. Faqaminun ayyustajaba lakum. Wa maknau hakikun wajdirun, jadi qaminun itu adalah benar, ya, akan mustajabah. Jadirun itu patut, layak, ya, untuk diterima doanya, untuk dikabulkan. Wa fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, jarak terdekat, ya, seorang hamba, ma yakunul abdu mir rabbihi, ya, dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ya, ketika dia dalam keadaan sujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi jarak kita dengan Allah itu, ya, dekat, benar-benar dekat. Jarak yang terdekat itu ketika kita waktu dalam keadaan sujud, sehingga suruh perbanyak doa. Wa rawaina fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma fir li dzambi kullahu daqahu wa jillahu wa awaluhu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dalam kitab Sahih Muslim diterangkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga bahwasanya Rasulullah SAW karena yaqulu fi sujudi, ketika beliau sujud beliau mengucapkan Allahumma firli dzambi kullahu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa, ampunilah aku dzambi dosaku, ighfirli dzambi, ampunilah dosaku, kullahu, seluruhnya. Doa yang diucapkan Rasulullah ketika sujud, Allahumma firli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya, dzikahu wajillahu, baik dosa itu sedikit maupun banyak, wa walahu wa akhirahu, ya, baik dosa itu awal maupun akhir. Berarti sudah lalu dikerjakan awal dan akhir, ya, baru dikerjakan. Wa alaniyatahu wa sirrahu, baik dosa itu yang alaniyah, yang terang-terangan, wa sirrahu, maupun yang tidak kelihatan, yang rahasia, yang sir. Wa'lam annahu istahabbu ay yujma'a fi sujudihi jami'a ma dzakarnahu, dan ketahuilah bahwa dianjurkan, ya, untuk membaca bacaan-bacaan sujud yang sudah disebutkan tadi di atas, yang disebutkannya di semua bacaan-bacaan itu, ya, untuk dibaca, ya, untuk dibaca.
Nah, fa'ilam yatamakkanu minhu fi waqtin, kalau tidak mampu dalam satu waktu, ya, jadi mungkin kita bisa berganti-ganti bacaan ya, dalam sujud itu ya, kalau kita anggap kita tidak mampu karena mungkin terlalu lama menurut kita sholat dengan sujud, membaca semua bacaan sujud ya, Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika rabbana, ya, subhanakallahumma rabbana hamdika allahumma firli, terus subuhun kudusun rabbul malaikati waruh ya. Terus lagi ketika Siti Aisyah dalam yang lain subhanakallah rabbana hamdika allahumma firli, kemudian yang dari sahabat Ali ya, kalau hafal. Nah itu kalau tidak bisa mampu dalam satu waktu, katanya atabi fi auqatin, hendaklah dibaca pada waktu yang lain. Jadi mungkin supaya bisa kita mengamalkannya ya mungkin gantian bisa, mungkin ya untuk sholat duhur subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya, ku asar ganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, mungkin semacam itu ya. Kalau menurut ini kan boleh dengan waktu yang lain kalau nggak bisa satu waktu ya. Ya, isyae subuhun kudusun rabbul malaikati waruh ya. Nah. Dan ya monggo jadi ini menurut ya yang diterangkan dalam kitab ini. Andai kan kalau kita tetap sama saja ya enggak masalah, tidak membatalkan sholatnya. Kama qaddamna fil abwabis sabiqah, sebagaimana diterangkan dalam bab-bab terdahulu. Wa idza tasara yaktasiru ala tasbihima qalilun minad doa. Kalau ingin memperpendek bacanya enggak panjang, maka yang sholat tasbih maka diringkas tasbihnya ma'aqalin doa dan sedikit doa ya. Jadi nggak usah panjang-panjang ya, baca tasbihnya disingkat subhana rabbiyal a'la, terus ma'aqalil minad doa dan sedikit doa ya Allahumma firli paling tidak. Wa qaddimu tasbiha hukumu dzakana fi adkar ruku' min karahati qiraatil Qur'an fihi wa baqil furu'. Jadi di dalam rukuk dan sujud itu ya sebaiknya apa yang sudah disampaikan dalam hadis ini kita amalkan, yaitu suruh baca tasbih dan ketika sujud ditambahi dengan doa ya. Kok andaikan membaca Quran itu makruh ya. Jadi pada bab terdahulu dalam bab rukuk ya, jadi nggak usah ditambahi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Faslun fasal ikhtalafal ulama fi sujudi fi sholati wa qiyam ayyuhuma afdal ya, ada perselisihan ulama, perbedaan pendapat ulama dalam sujud fi sujudi fi sholat, sujud dalam sholat, wal qiyamu dan berdiri ketika sholat, ayyuhuma afdal, mana diantara keduanya yang lebih utama, sujud apa berdiri. Madzhab Syafi'i wa man faqahu al-qiyamu afdal, menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan yang menyepakati nyata yang ya sama ya dengan Imam Syafi'i ya, itu al-qiyamu afdalu, berdiri itu lebih utama, dalam arti berdiri itu lebih lama dari sujud, itu lebih utama ya. Jadi kalau tadi kan disebutkan bahwa sujudnya Rasulullah itu hampir mendekati sama dengan berdirinya, dan berdiri membaca 3 surat Al-Baqarah, Al-Imran dengan An-Nisa ya. Terus sujudnya hampir sama. Nah ini ada perbedaan
Ya, lebih utama mana? Ya, lama berdiri apa lama sujud? Nah, menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, itu lebih utama berdiri yang lama daripada sujudnya. Liqaulin Nabi, sebagaimana qaulun Nabi, Rasulullah ya, bersabda fil hadis fi sahih Muslim, dan hadis sahih Muslim, afdhalus salati tulul kunuti. Afdhalus salati, sebaik-baik salat yang paling utama adalah tulul kunut, ya, panjang berdirinya. Jadi ada hadis gitu ya. Ada hadis afdhalus salati tulul kunut. Jadi dalam sendiri, kalau jamaah nanti diterangkan sama seperti rukuk kemarin. Kalau sudah dibiasakan di situ lama, ya tidak masalah. Harus ada kesepakatan antara makmum dan imam dan makmum. Ya. Jadi kalau ingin panjang baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat, ya harus ngomong makmumnya, ya. Jangan sampai imamnya ditinggal makmum nanti kalau panjang. Jadi sholat yang paling utama atau seutama sholat itu adalah yang panjang berdirinya lama, ya, jadi lama berdiri. Qala Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih, jadi dalam kitabnya Tirmidzi, ikhtilaful ilmi fi hadza, berselisih ahli ilmu dalam hal ini. Qala ba'dhum tulul qiyam fi sholati afdal min kasrati ruku'i was sujud, bahwa panjang atau lamanya berdiri dalam sholat itu afdalu, lebih utama, min kasrati ruku'i was sujud, daripada lamanya rukuk dan sujud. Wa qala ba'dhum, ya, sebagian yang lain berpendapat kasratu ruku'i was sujud di afdalu min tulil qiyami, ya, lamanya rukuk dan sujud itu lebih utama dari panjangnya atau lamanya berdiri. Wa qala Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, ya, riya fi hadisain an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi fihi Ahmad syai'in. Wa qala Ishaq amma bin nahari fa kasratu ruku' was sujud. Ya. Jadi Imam Ahmad tidak menambah walam yaqdi fihi, ya, sedikit pun, ya. Wa qala Ishaq berkata amma bin nahari fa kasratu ruku' was sujud, kalau siang itu lama rukuk dan sujud. Wa amal lail wa tulul qiyam, kalau malam itu lama berdiri. Ila yakuna rajulun lahu juz'un billahi ya'ti alaihi, maka suatu ruku' sujud fi hadza ahabbu ilayya li anna ya'ti ala hizbihi, maka tabah suatu ruku' was sujud. Jadi menurut Imam Isa, ya, itu kalau siang itu sebaiknya rukuk dan sujudnya yang lama, tapi kalau malam itu berdirinya yang lama, ya. Tapi menurut Imam Tirmidzi, qala Tirmidzi, wa inna ma qala Ishaq hadza li annahu wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wasafatul qiyam, ya. Jadi ada keterangan bahwa sholatnya Nabi itu, ya, wasafa sholat Nabi bilail, pada waktu malam, wasafatul qiyam, ya, sholatnya Nabi itu ketika malam berdirinya yang panjang. Wa amma bin nahari walam yusafu min sholati sallallahu alaihi wasallam min tulil qiyam, tapi ketika siang, ya, ada pada waktu siang sholatnya Nabi itu ternyata tidak lama berdirinya, ma'usifa billail, sebagai yang ketika sholat pada waktu malam.
Ini ada perbedaan pendapat ya, antara sujud, rukuk dan berdiri itu kalau lama mana yang paling utama, berdirinya apa rukuk dan sujudnya, itu tergantung ya kepada kita ya, dengan biasanya enak berdiri lama apa sujud. Tapi kalau di dalam keterangan yang lain di sini ya bahwa misalnya Rasulullah SAW itu ya ketika berdiri biasanya sholatnya berdirinya lebih lama daripada rukuk dan sujudnya ya. Tapi menurut Imam Ishaq ya, Rasulullah itu ya berdiri lama itu kalau sholat pada waktu malam, tapi kalau waktu siang rukuk dan sujudnya yang lama ya. Faslun idza sajadatil tilawah, pasal apabila sujud tilawah, yaitu sujud ketika pas ayat sajadah ya. Jadi kalau dalam juz amma itu diantaranya ada dalam surat yang pertama kali turun itu surat Alaq. Wasjud waqtarib kan di akhir surat Al-Alaq itu kan gitu nggih. Allah tutihu wasjud waqtarib kan ngoten. Jadi ya bagaimana sekarang sujud tilawah? Ustahab ayyakula judi madakana fi sujud shalah. Ya, jadi disunatkan membaca ketika sujud tilawah sebagaimana bacaan sujud pada waktu sholat. Ustahabu yakula mahu, dan disunatkan juga membaca samping subhana rabbiyal a'la ditambahi Allahumma ja'al li indaka dukhran wa a'zim li biha ajran wa dha'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Allahumma ya Allah ij'alha li, jadikanlah ya untukku indaka di sisimu dukhran simpanan, jadikanlah sujud ini ya di sisimu sebagai simpanan, wa adzimli biha ajron, dan jadikanlah sujud ini ya besarkanlah, wa adzimli ya pahala sujud kami ini, sujudku ini ya Allah, wa dha'anni biha wizron, dan hapuskanlah dariku dengan sujud itu wizron dosa, wa taqabbalha, dan terimalah sujud minni dariku ini kama taqabbaltaha, sebagaimana engkau telah menerima sujudnya min Dawud dari Nabi Dawud alaihi salam. Ustahabu ayyakula aidan, dan juga disunatkan membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, surat Al-Isra ayat 108. Ini bacaan-bacaan sujud tilawah. Kemudian dalam riwayat yang lain, oleh Nafis Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasai an Aisyah radhiyallahu anha qalat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran, di dalam riwayatnya ya Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dari istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kan Rasulullah sallallahu yaqulu fi sujudil Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasama basarahu bi khaulihi wa quwwatih. Ini biasa yang kita hafalkan, biasanya ini yang kita pakai, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasama basarahu bi khaulihi wa quwwatih ya. Jadi di samping subhana rabbiyal a'la ditambahi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bi khaulihi wa quwwatih. Terus dalam riwayat Tirmidzi hadis sahih juga, zada al-Hakim ya, Imam al-Hakim menambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya, ditambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jamaah rahimakumullah, inilah bacaan-bacaan sujud tilawah atau bacaan dalam sujud dalam sholat maupun ketika ayat-ayat yang ketika ayat apa tasbih ya, jadi ayat sajdah
itu kita disunatkan untuk sujud tilawah, dan imam harus menyampaikan sebelumnya. Kalau memang ya imam melakukan sujud tilawah sebelum melakukan sholat, disampaikan kepada makmum sehingga makmum tidak bingung, kok imamnya sujud tilawah, dikira karena nggak melihat imam terus ruku, ada yang gitu, ruku karena nggak bisa melihat imam. Jadi ya sama dengan ibu-ibu nggak bisa melihat imam mungkin gitu ya, karena ada takbir ya bapak ngerti, tapi yang di belakang kadang-kadang nggak ngerti ya, dikira takbirnya Allahu Akbar itu ruku padahal sujud Setelah itu berdiri Allahu Akbar, melanjutkan, nggak tahunya yang ruku tadi ya kan salah itu jadi ini imamnya harus bijaksana ya. Imamnya harus bijaksana ketika membaca dalam Al-Quran ada ayat-ayat sajadah, kalau mau melakukan sujud tilawah disampaikan kepada makmumnya ya, supaya tidak salah ya. Ya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala